Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kita bertemu kembali kita lagi loh ya pada hari ini. Sukacita enggak? Sukacita dong pastinya ya. Sebelumnya kita mau ambil nafas kita melalui hidung dalam-dalam. Terus kita tahan, kita keluarin dari mulut secara pelan-pelan ya. Yuk kita coba ya Mbak Marta ya. Oke. Yuk. Kita ambil dari hidung. Kita tahan. Terus kita keluarin dari mulut. Kita masih bernafas nggak Mbak Marta? Masih. Itu berarti tanda kasih Tuhan Yesus kepada kita. Yuk kita angkat jempol kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Semangat untuk memuji nama Tuhan. Semangat. Kita angkat lagu pujian Burung Pipit yang Kecil. Sebelum kita melanjutkan setelah minggu hari ini, kita akan doa pembukaan dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan untuk berkat pada hari ini sehingga kami boleh melakukan sekolah minggu online pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan sehingga kami boleh memuji dan memuliakan Engkau dan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setelah minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya dalam kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita akan menyisihkan uang kita untuk persembahan. Mari kita persembahan dan mari kita akan memuji nama Tuhan. Sengeng. Kita diingatkan untuk apa sih? Hukum kasih. Iya, hukum kasih. Nah, hukum kasih hari ini akan dibacakan oleh DKK. Matius 2 ayat
Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergandung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Di dalam hukum kasih itu kita diingatkan untuk apa sih? Di dalam hukum kasih itu kita diingatkan untuk mengasihi. Mengasihi siapa ya? Ada dua ya Mbak? Ada dua. Yang pertama mengasihi Tuhan Yesus. Yang kedua mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama. Itu udah kewajiban kita. Mengasihi mereka. Nah, adik-adik di rumah juga harus mengasihi Tuhan Yesus dengan cara memuliakan nama Tuhan, dengan cara berdoa dan membaca Alkitab. Betul sekali. Ya. Untuk mengasihi sesama, banyak. Untuk mengasihi sesama kita bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Sekarang kan itu ya corona ya, virus corona ya Mbak. Nah, maka kita memberikan sesama kita yang membutuhkan bantuan. Nah adik-adik, kini saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kaki. Tuhan terima kasih karena kami bisa mempersembahkan persembahan pada Engkau untuk memperbesar kemuliaan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami rezeki sehingga kami bisa memberikan sedikit persembahan kepada Engkau. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya melalui firman ini Engkau membukakan mata, telinga, dan hati kami sehingga kami bisa mendengarkan dengan baik, menerima firman ini dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel,
sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak.